Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Bella Safira dengan NIM 8892150108 dari Prodi Manajemen. Di sini saya akan menjelaskan materi Sistem Informasi Manajemen, data fakta baik dalam bentuk angka, huruf, atau apapun yang dapat digunakan sebagai input dalam proses untuk menghasilkan informasi. Fakta merupakan data atau bukan sangat ditentukan oleh informasi yang apa yang dibutuhkan. Fakta apapun yang tidak dapat diolah menjadi informasi tidak dapat dijadikan sebagai data. Data ada tiga macam data. Yang pertama input data. Input data adalah data yang dimasukkan ke dalam sistem informasi. Yang kedua output data merupakan keluaran dari sistem informasi. Yang ketiga database merupakan kumpulan data-data yang tersimpan di dalam media penyimpanan di suatu perusahaan. Dalam artian dalam arti luas atau di dalam komputer. Alat pengolah data dalam sistem informasi yaitu data, proses, dan informasi. Alat memproses atau pengolah data yaitu otak yang utama, manual yaitu bantuan, mekanik bantuan, elektrik bantuan, dan elektronik bantuan. Siklus informasi pros, yaitu database, proses model, output informasi, penerima, keputusan tindakan, hasil tindakan, data atau yang ditangkap, input atau data, komponen sistem informasi, building block yaitu blok masukan, blok model, blok keluaran, blok teknologi, blok data, dan blok kendali. Komputer, hardware, software, brainware, prokedors, database, organisasi, tempat kerja, SDM operasional, budaya organisasi, kekayaan atau aset, dan pengaruh. Data informasi data yaitu fakta yang disimpan, ada tapi tidak aktif berdasarkan teknologi dikumpulkan dari berbagai sumber. Sedangkan informasi yaitu fakta yang diungkapkan, keberadaannya aktif dan berdasarkan bisnis serta ditransformasikan dari data. Dalam perusahaan, beberapa contoh data yang biasa disimpan oleh perusahaan yaitu yang pertama data produk, yang kedua data rekening atau akun, dan data pasien, data mahasiswa, dan data transaksi. Jenis database yang umum digunakan yaitu MISCAL, sebuah perangkat lunak sistem manajemen basis data, atau DBMS yang multi-read, multi-user, dan dengan sekitar 6 juta instalasi di seluruh dunia. Membuat MISCAL tersedia beberapa perangkat lunak gratis di bawah lisensi general publik, tetapi mereka juga menjual di bawah lisensi komersial untuk kasus-kasus di mana penggunaannya tidak cocok dengan penggunaan DL. Jenis database yang umum digunakan yaitu MIS Access, yaitu sebuah program aplikasi basis dan komputer relasional yang ditujukan untuk kalangan rumahan dan perusahaan kecil hingga menengah. Aplikasi ini merupakan anggota dari beberapa aplikasi Microsoft Office. Aplikasi ini menggunakan mesin basis data Microsoft Jet Database Engine dan juga menggunakan tampilan grafis yang intuitif sehingga memudahkan pengguna. Jenis database yang umum digunakan yaitu pertama kali dikembangkan oleh Larry Ellison, Bob Miner, dan Ed Eltes lewat perusahaan konsultasinya bernama Software Development Laboratories pada tahun 1977. Pada tahun 1983, perusahaan ini berubah nama menjadi Oracle Corporation sampai sekarang. Jenis database yang umum digunakan yaitu dasar file format yang dikenal sebagai file DBF saat ini merupakan salah satu format yang luas digunakan oleh banyak aplikasi yang membutuhkan format sederhana untuk menyimpan data-data secara terstruktur. Berikut contoh database MISCA.
Manajemen data merupakan bagian dari manajemen sumber daya informasi, memastikan bahwa sumber daya perusahaan mencerminkan secara akurat sistem fisik yang diwakilinya. Kegiatan manajemen data meliputi pengumpulan data, menjaga dan mengadakan pengujian terhadap integritas data, menyimpan data, memelihara data, dan mengamankan data, menjaga agar data terhindar dari penghancuran, kerusakan, atau penyalahgunaan baik yang disengaja ataupun tidak, mengorganisasikan data, dan mencari data. Sistem database dalam database modern mulai dipakai konsep sistem data menyatakan bahwa sistem database pada dasarnya merupakan sistem pencatatan dengan menggunakan komputer yang memiliki tujuan untuk memelihara informasi agar selalu siap pada saat diperlukan. Hierarki data. Unit data terkecil tidak dapat dibagi lagi menjadi unit yang berarti contoh, nama, NTM, dan kelas. Record terdiri dari semua elemen data yang berhubungan dengan suatu objek atau kegiatan tertentu. Contoh, nama plus NPM plus kelas. File kumpulan record yang berhubungan dengan suatu objek tertentu. Sistem manajemen database DBS, DBMS adalah sistem berbasis komputer untuk mendefinisikan, membuat, memanipulasi, mengawasi, mengatur dan menggunakan database. Sebuah database adalah kumpulan dari integrasi data yang terorganisir seperti file, record, dan file. DBMS menggantikan sistem manajemen file lama dengan demikian meningkatkan integritas data dan kemandirian serta mengurangi pemborosan data. Berikut manajemen file versus manajemen database. Fundamental DBMS membutuhkan kapasitas penyimpanan besar, biasanya menggunakan magnetic tape, hard disk, CD-ROM, dan sistem penyimpanan. Perangkat lunak DBMS biasanya termasuk bahasa query, penulis laporan, utility, kamus data, dan log transaksi. Jenis organisasi database, tiga jenis umum. Struktur database adalah hierarkis. Pada struktur database hierarkis, record diatur dalam kelompok yang berhubungan menyerupai ranting pohon. Sedangkan jaringan, database jaringan hampir sama dengan hierarkis, tetapi masing-masing anak record dapat memiliki induk lebih dari satu record. Jenis organisasi database yang selanjutnya yaitu relasional, jenis perorganisasian yang paling fleksibel menghubungkan data di dalam file, berbeda melalui penggunaan suatu record kunci atau elemen data umum. Administrasi database organisasi pada umumnya yang menugaskan seorang administrator database untuk mengatur database dan aktivitas yang berkaitan. Administrator database memiliki 6 tanggung jawab, yaitu desain database, implementasi dan operasional database, koordinasi dengan pengguna, backup dan recovery, dan memantau pencapaian dan keamanan sistem. Keunggulan DBMS suatu DBSM mendapat keunggulan memperkecil pemborosan data, mengizinkan kemudahan memperbarui file, memaksimalkan integritas data dan independence, menyederhanakan pemeliharaan, meningkatkan produktivitas, pemakai dan keamanan data, menstandardisasi definisi data. Keterbatasan DBMS yang pertama kompleks, diperlukan perencanaan matang dan dengan sejumlah keahlian teknis untuk implementasi dan memelihara sistem. Yang kedua, biaya berkaitan dengan pengembangan dan operasi tenaga dukungan teknis dan tenaga operasional. Yang ketiga, jika terjadi bencana alam, kebakaran, atau bahkan perangkat keras atau perangkat lunak bermasalah dapat menyebabkan hilangnya file database.
Pemilikan database. Ya. Yang pertama, perorangan. Pada dasarnya sebuah database komputer mikro yang digunakan oleh satu orang. Yang kedua, perusahaan. Database bagi pakai oleh beberapa pengguna dari perusahaan dalam satu lokasi. Yang ketiga, terdistribusi atau kepemilikan adalah database bagi pakai oleh beberapa pengguna dari suatu perusahaan yang mana adalah pemilik database, tapi data disimpan di beberapa lokasi yang dihubungkan pada berbagai jaringan komunikasi. Basis data menurut Basis data menurut pengaksesan dibedakan menjadi empat jenis. Yang pertama, basis data individual. Basis data yang digunakan oleh perseorangan. Biasanya basis data seperti ini banyak dijumpai di lingkungan PC. Visual Paradox FileMaker Pro merupakan contoh perangkat lunak yang biasa digunakan untuk mengelola basis data untuk kepentingan pribadi. Basis data menurut pengaksesan. Yang kedua, basis data perusahaan. Basis data yang dimaksudkan untuk diakses oleh sejumlah pegawai dalam sebuah perusahaan dalam sebuah lokasi. Basis data seperti ini disimpan dalam sebuah server dan para pemakai dapat mengakses dari masing-masing komputer yang berkedudukan sebagai klien. Yang ketiga, basis data terdistribusi. Basis data yang disimpan pada sejumlah komputer yang terletak pada beberapa lokasi. Model seperti ini banyak digunakan bank yang memiliki sejumlah cabang di berbagai kota dan melayani transaksi perbankan yang bersifat online. Yang terakhir, basis data publik. Basis data yang dapat diakses oleh siapa saja. Sebagai contoh, banyak situs web, misalnya yahoo.com, yang menyediakan data yang bersifat publik dan dapat diambil siapa saja secara gratis. Namun, ada kalanya seorang harus menjadi anggota dan membayar iuran untuk memperoleh data publik. Sekian presentasi dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.